Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Airlangga Hartarto tiba di Kejagung diperiksa terkait kasus korupsi ya, CPO atau ya ekspor minyak goreng di situ, katanya begitu ya. Tetapi saya rasa bahwa ya kenapa kok Airlangga bisa ya dijadikan sebagai ya diperiksa begitu kan? Apakah ini sebagai apa namanya sebagai saksi atau apa begitu kan? Tetapi saya rasa bahwa seperti Johnny G. Plate begitu kan, ya awalnya kan menjadi saksi di situ, tiba-tiba ditangkap juga begitu kan, karena sudah ada aliran-aliran dana di situ begitu kan. Akankah ya Pak Airlangga akan menyusul si Johnny G. Plate? Mari kita baca analisis bersama begitu kan, komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Airlangga Hartarto tiba di Kejagung diperiksa terkait kasus korupsi CPO begitu ya. Ini skenario pembantu yang tersandra akan terus berlanjut ya. Makanya kalau jadi pembantu jangan coba-coba balik kanan. Jadi artinya apa? Kalau tidak bisa menjadi tidak mendukung Pak Koi bisa saja seperti itu begitu. Jadi apa artinya bahwa ya setiap ketua umum katanya begitu ya, katanya sih begitu ya, ada yang kemudian tersandra begitu kan. Siapa yang tersandra wallahu alam begitu ya. Bahkan makanya jangan macam-macam sama rezim ya yang membiarkan kaum mayoritas tertindas ya agama minoritas ya. Begitu ada indikasi ya balik kanan langsung sandra sana sini begitu. Bisa saja begitu kan. Ya, kenapa kok disandra? Ya wallahualam saya tidak tahu begitu kan ya. Karena yang saya lihat bahwa ini kan dipanggil sebagai saksi atau diperiksa di situ begitu. Ada nggak yang kemudian sesuatu yang kemudian disembunyikan di situ begitu kan? Bisa saja kan seperti itu begitu. Bahkan ini pohon beringin ya konon menurut kepercayaan sebagai masyarakat Nusantara adalah seorang genderuwo tempat Mbak Kunti. Banyak pembantu presiden diperiksa giliran juragan kapan nih? Ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu kan. Saya rasa bahwa persiapan yang selama ini yang kita lihat di pemilu di 2004 Partai Golkar sudah menyambut dengan baik di situ begitu kan. Ya sangat disayangkan sekali ketika Partai Golkar misalnya begitu kan ya dicidrai dengan bisa seperti ini misalnya, ada kasus seperti ini misalnya begitu kan. Tetapi mudah-mudahan tidak tidak terbukti lah kira-kira seperti itu begitu. Tetapi Pak Airlangga itu sangat meyakinkan bahwa Pak Airlangga ya di Golkar itu sangat memungkinkan itu bisa terjadi meraup suara terbanyak begitu kan. Bisa saja ini menjadi kemungkinan besar di situ begitu. Tapi hati-hati Pak Airlangga bergabung kepada siapa begitu kan. Mau gabung kepada Anies Baswedan atau kepada Pak Ganjar atau kepada Pak Prabowo begitu kan. Ya inilah yang kita lihat bagaimana nanti begitu kan. Pak Caimin juga bisa kan dikatakan sebagai katanya dicap sebagai ada yang menyandra dan sebagainya begitu kan. Tetapi kan harus dua alat bukti untuk mentersangkakan orang di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Airlangga Hartarto tiba di Kejagung diperiksa terkait kasus korupsi CPO, dikutip dari Kompas TV ya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ya penuhi panggilan Kejaksaan Agung RI ya pada hari ini ya. Ia telah tiba di Kejagung pada Senin pagi tanpa ditemui media terlebih dahulu. Hal tersebut sebelumnya disampaikan Airlangga saat ini ya ditemui ya di acara Harla PKB di Solo pada hari Minggu begitu ya hadir ucapnya begitu ya. Bahkan Airlangga ya mulanya dipanggil pekan lalu namun tidak hadir tanpa ada kabar resmi. Ini yang menjadi spekulasi begitu kan. Ini menarik untuk kita bahas begitu kan. Ini Airlangga mulanya dipanggil ya pekan yang lalu namun tak hadir tanpa ada kabar resmi. Ya kenapa kok tidak hadir begitu kan? Ini kan kesempatan emas begitu kan. Muncul spekulasi bahwa ya Pak Airlangga bisa jadi tersangka ketika dia mangkir dari pemanggilan dari Kejaksaan Agung begitu ya. Kalau memang misalnya tidak terbukti ngapain masih takut untuk menghadapi itu begitu. Banyak muncul spekulasi begitu. Ada yang mengatakan karena mendukung Anies Baswedan, ada yang mengatakan karena memang dia punya peran penting begitu kan. Tetapi kan dari hal ini begitu bisa menunjukkan bahwa apakah yang selama ini dilakukan oleh Pak Airlangga benar-benar menyalahi aturan begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu. Bahkan dipanggil untuk memeriksa kasus dugaan korupsi minyak goreng atau CPO begitu ya. Saat itu pihak Kejagung mengaku menunggu ya hingga pada hari Senin Airlangga tidak hadir tanpa memberi konfirmasi maupun alasan. Bisa saja itu dijemput paksa di situ begitu.
Tetapi inilah politik kita begitu kan. Tapi saya lihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita tunggu saja bagaimana klarifikasinya begitu. Akankah dia memakai rompi orange atau apa begitu kan? Saya kira Pak Erlangga juga kuat begitu kan ya di istana di situ begitu ya. Punya Pak Jokowi di satu sisi begitu ya. Tetapi yang saya lihat bahwa Partai Golkar ini kan masih belum jelas begitu arahnya kemana begitu. Arahnya kepada Pak Jokowi ya, atau kepada Pak Prabowo, atau kepada Anies Baswedan, atau kepada Pak Ganjar begitu. Itu kan masih belum jelas di situ begitu. Tapi nyata-nyatanya begitu kan 65% bisa dipastikan kepada berlabuh kepada Anies Baswedan begitu ya. Konstituennya aja banyak yang ingin mendukung Anies Baswedan begitu. Wallahualam, apakah cara-cara seperti ini Golkar ini akan menaikkan elektabilitasnya begitu kan ya, menjadi tunggal, akan bergabung kepada Partai PAN menjadi capres-cawapres di situ begitu kan. Walaupun KIB sudah dinyatakan bubar, tapi nyatanya banyak yang kemudian memprediksi bahwa ya ada kemungkinan besar ya PAN itu masuk kepada Pak Erlangga katanya begitu kan. Itu kan sudah pas di situ begitu ya, bisa memenuhi presidensial threshold begitu ya 20% begitu. Jadi kalau ada gabungan-gabungan ke yang lain, misalnya ada 3 calon ya, saya kira sangat akan melihat akan mendukung Pak Prabowo, saya kira begitu ya. Tapi kan pendukung Pak Prabowo kan juga di koalisi pemerintahan begitu. Saya kira ada apa begitu, ada intervensi apa atau apa begitu kan. Jadi saya lihat itu seperti itu begitu. Tetapi kita lihat bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat bahwa Airlangga itu ya katanya dikudeta, mau dikudeta atau apa begitu kan. Itu tinggal memilih aja begitu kan ya. Katanya melalui munaslup dan sebagainya begitu. Saya kira kalau melalui munaslup sudah jelas bahwa Pak Erlangga akan tersandra di situ begitu kan, menjadi ketua umum saja begitu dengan cara-cara seperti itu, wah kacau begitu kan. Itu akan menjadi dampak kepada Partai Beringin itu sendiri begitu. Makanya ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa apa yang selama ini kita lihat begitu kan ya, politik-politik kita seolah-olah dinamis begitu. Jadi apa yang selama ini dilakukan dengan Airlangga sudah tidak lagi begitu kan ya, dicap sebagai orang yang kemudian ingin ya menjadi seorang calon presiden di situ begitu ya. Jadi dengan cara seperti ini elektabilitasnya pasti turun luar biasa begitu kan, dan bahkan ya alasan Kejagung untuk melayangkan surat kedua yaitu karena memang ingin niat ya, apakah benar-benar Pak Erlangga ini terlibat atau tidak begitu kan, sehingga diperiksa di situ. Begitu alasannya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.